Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di konten pembahasan soal asli UTBK tahun 2023. Kali ini kita akan membahas soal pengetahuan kuantitatif lagi tentang kesebangunan pada dua buah segitiga. Yuk kita bahas bareng-bareng soalnya. Nah, di sini kita diberikan dua buah segitiga ya teman-teman. Ada segitiga EFG, itu yang besar. Kalau teman-teman lihat ada E, F, dan G. Dan ada segitiga JKL. Nah, mereka ini sebangun teman-teman. Nah, kalau sebangun, yang perlu teman-teman ingat itu adalah ketika dua buah bangun datar dikatakan sebangun, maka nanti mereka akan punya perbandingan sisi yang seletak, itu nilainya sama ya. Perbandingan sisi seletak nilainya itu akan sama gitu ya. Itu konsekuensi kalau dua bangun datar dikatakan sebangun. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung luas segitiga JKL. JKL itu adalah segitiga yang kecil di sini ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui luas segitiga JKL tentu kita harus tahu dulu ukuran dari sisi berpenyikunya, di mana sisi berpenyiku itu adalah jarak dari J ke K dan juga jarak dari K ke L gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk mempermudah, karena kita di sini sudah diberikan koordinat dari setiap titik, berarti kita bisa tuh menentukan jarak atau panjang sisi dari segitiga siku-siku yang diberikan ini. Nah, cuman untuk menentukan panjang JK itu bisa dilakukan karena koordinat J-nya ada, koordinat K juga ada. Yang susah itu nanti adalah menentukan panjang dari sisi KL. Kenapa? Karena koordinat L di sini tuh belum ada teman-teman. Jadi tugas kita sekarang adalah menentukan terlebih dahulu berapa sih koordinat dari L. Nah, untuk menentukan koordinat dari si L ini, teman-teman harus tahu dulu konsep dari titik koordinat pada sumbu kartesius. Jadi dalam koordinat kartesius itu ada dua buah sumbu ya teman-teman. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, ketika dua buah titik itu sejajar secara horizontal kedudukannya, anggaplah dua buah titik ini X1, Y1 dan X2, Y2. Ketika dia sejajar secara horizontal, horizontal itu maksudnya mendatar ya teman-teman. Nah, ketika dia sejajar secara horizontal, maka nanti mereka itu akan memiliki ketinggian yang sama. Ketinggian yang sama artinya apa? Koordinat Y1 dan Y2-nya ini akan sama. Gitu ya. Nah, karena ketinggiannya sama, berarti nanti jarak dari, anggaplah ini saya kasih nama titik A sama titik B, itu cukup teman-teman peroleh dengan cara menghitung jarak dari si X-nya. Jadi berapa nih jarak dari X-nya ini? X di sini berapa? Sama X di sini itu berapa? Jadi cukup hitung jarak dari X1 ke X2-nya. Karena mereka sejajar secara horizontal. Tapi kalau mereka nanti sejajar secara vertikal, misalnya saya punya dua buah titik lagi, anggaplah di sini ada satu buah titik lagi, titik C dengan koordinatnya itu adalah X3, Y3. Nah, ketika mereka sejajar secara vertikal, maka nanti nilai yang sama itu adalah koordinat X-nya. Ini X-nya nanti akan sama. Nah, anggap ini titik C. Nah, jadi kalau mau ngitung jarak A dari C, ya teman-teman tinggal ngitung selisih dari nilai Y-nya saja. Nah, di sini Y1, sini Y3. Nah, itu untuk berapa jarak dari Y1 ke Y3. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kita bisa tuh menghitung panjang sisinya masing-masing. Nah, pertama kita lihat dulu untuk segitiga yang besar, yaitu segitiga EFG. Untuk titik E dan F, kalau teman-teman perhatikan, mereka ini sejajar secara horizontal. Nah, jika mereka sejajar secara horizontal, maka nanti jaraknya itu ditentukan oleh jarak nilai X pada koordinat titiknya. Ya, kenapa dari nilai X? Karena nilai Y-nya itu pasti sama, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, di sini Y-nya 0, di sini Y-nya juga 0. Kenapa ya? Karena mereka sejajar secara horizontal. Berarti untuk menentukan jarak F ke E, ya teman-teman hitung tuh jarak dari 0 ke 6. Jadi lihat dari X-nya saja. 0 ke 6 itu jaraknya berapa? Jadi 0 ke 6 itu dalam koordinat kartesius itu jaraknya ya 6 satuan.
berarti nanti E ke F itu jaraknya sebesar 6. Nah, untuk F dan G yang bagian atas ini, nah itu pasti memiliki koordinat X yang sama. Kenapa? Ya karena mereka sejajar secara vertikal. Kalau mereka sejajar secara vertikal, koordinat X itu pasti sama. Nih teman-teman lihat, bisa kita cek bahwa sama-sama 0 mereka. Nah, berarti untuk menentukan jarak dari F ke G itu nanti cukup dilihat dari selisih antara koordinat Y-nya. Nah, sekarang kita cek tuh. Ini saya hapus dulu. Nah, Y dari F ke G itu berjarak dari 0 ke 14. 0 ke 14 itu jaraknya berapa ya? 14 satuan. Berarti nanti jarak FG itu adalah 14. Nah, supaya lebih mudah saya buat di gambar segitiga berikut ini. Nah, gitu ya. Kita beri nama, misalnya ini adalah segitiga F E G, gitu ya teman-teman. Nah, FG kita udah tahu nih, dapat jaraknya 14, tulis 14 di situ. Nah, FE jaraknya berapa? FE itu jaraknya 6, kita tuliskan di situ. Nah, sekarang kita tinggal cari jarak untuk si segitiga yang kecil. Nah, untuk segitiga yang kecil, kita lihat dulu jarak dari K. Kalau kita lihat dia sejajar secara vertikal, berarti X-nya udah pasti sama. Nah, tinggal hitung tuh, tinggal lihat selisih dari min 1 ke 2. Min 1 ke 2 itu butuh berapa langkah atau jaraknya berapa satuan. Nah, jaraknya itu ternyata 3 satuan, ya tulis itu 3. Nah, sekarang tergantung terhadap koordinat si L, nih titik L ya. Nah, titik L dia itu sejajar secara horizontal dengan si titik K. Karena dia sejajar secara horizontal dengan titik K, berarti ketinggiannya itu sama nanti teman-teman. Berarti ini bisa kita pastikan koordinatnya itu adalah titik-titik, koma 2. Nah, kita nggak tahu tuh titik-titiknya berapa. Itu yang kita cek pakai perbandingan. Nah, supaya mudah, saya jadikan segitiga CKL ini sebagai segitiga yang terpisah, tapi bentuknya hampir mirip seperti segitiga EFG. Nah, kita tulis seperti ini ya teman-teman. Nah, kita tulis perbandingannya itu dengan yang sama. Karena kalau kita lihat di sini, sisi penyikunya ini terbagi atas 2 buah. Ada bagian kecil dan bagian yang panjang. Nah, untuk bagian kecil saya taruh di bagian bawah supaya lebih mempermudah. Nah, yang bagian kecil itu siapa? Yang bagian kecil itu adalah J dan K. Di sini J, sini K, sebelah sini itu adalah L. Nah, JK tadi kita dapat panjangnya berapa? Itu 3 satuan. Berarti tuliskan sini 3. Nah, L-nya yang mau kita cari berapa panjangnya. Nah, kita gunakan konsep dari kesebangunan tadi, bahwa perbandingan sisi yang seletak itu nilainya sama. Kita anggaplah KL ini panjangnya sebagai X. Yang seletak itu maksudnya bagaimana? Yang letaknya sama gitu ya. Entah itu berpenyiku datar dengan datar, berpenyiku tegak dengan tegak. Nah, karena kita adalah segitiga siku-siku, berarti bandingkan sisi tersebut dengan yang letaknya sama. Nah, karena antara 6 dan 14 yang terpendek itu adalah 6, maka si 6 ini nanti kita bandingkan sama sisi terpendek dari segitiga CKL. Nah, sisi terpendek itu kalau kita lihat adalah sisi KC. Berarti kita bandingkan dengan si KC. 6/3, nanti perbandingannya akan sama dengan sisi yang besar sebelah sini, 14 per sisi yang besar di sebelah sini, yaitu X. Nah, ini tinggal kita cari dengan menggunakan perkalian silang. Ini kalikan ke sini, ini kalikan sini. Tinggal kita selesaikan aljabarnya. Kalau kita selesaikan aljabarnya, maka nanti diperoleh 6X sama dengan 14 dikalikan dengan 3. Nah, karena kita mau cari nilai X, berarti sama dengan 14 kali 3 per 6. Coret-coret dapat 2, 14 bagi 2 dapat 7. Dapatlah nilai X-nya itu sebesar 7. Karena nilai X-nya bernilai 7 dan yang diminta itu adalah luas segitiga CKL, tinggal kita gunakan rumus luas segitiga. Apa luas segitiga? Luas CKL itu sama dengan setengah kalikan alas kalikan dengan tinggi. Maka diperoleh hasil setengah kali 3 kalikan dengan 7. 3 kali 7 nilainya adalah 21. Setengah dari 21 atau 21/2 sama dengan 10,5. Nah, karena di opsi itu jawabannya dalam bentuk pecahan, berarti kita rubah jadi 10 setengah.
Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu masih menggunakan bangun datar yang sama, ya, dimana dikatakan segitiga JKL dan segitiga EFG itu sebangun. Nah, jika A, B itu adalah merupakan koordinat dari si L, jadi titik L di sini koordinatnya adalah A, B, maka nilai A tambah B-nya itu berapa, gitu ya. Nah, tadi di soal berikutnya, tadi di soal sebelumnya kita sudah tahu bahwa jarak dari K ke L itu adalah 7 satuan, gitu ya, 7 satuan. Nah, karena kita sudah dapat jaraknya 7 satuan, maka kalau kita kembalikan ke gambar aslinya, maka haruslah kita peroleh koordinat K dan L berdasarkan panjang sisinya tersebut. Nah, tadi kita tahu bahwa K ke L itu panjangnya adalah 7 satuan. Nah, karena panjangnya 7 satuan dan mereka itu sejajar secara horizontal, kalau mereka sejajar secara horizontal atau secara mendatar, berarti ketinggiannya sama. Ketinggian itu dinyatakan berdasarkan koordinat Y atau bagian belakang dari koordinat titik. Yang mana? Ini, angka 2. Nah, karena mereka sejajar secara horizontal, berarti ketinggiannya sama. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa nilai B ini adalah 2. Nah, sekarang kita tinggal menghitung nilai A. Nah, nilai A itu adalah jarak yang diperoleh ketika kita menggeser K ini 7 satuan ke kanan. Nah, kalau K kita geser 7 satuan ke kanan, maka akan diperoleh nilai A. Kenapa gesernya 7 satuan ke kanan? Ya, karena panjang KL itu adalah 7. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi tinggal kita geser tuh si K ini 7 satuan ke kanan. Nah, kalau kita geser dia 7 satuan ke kanan, maka koordinat X dari si K yang semula min 3, nah itu tinggal kita tambahin sama 7. Maka nanti dapat nilai A itu sama dengan negatif 3 tambahin 7. Negatif 3 ditambah 7 itu nilainya adalah 4. Nah, kita dapatlah nilai A-nya itu sama dengan 4. Sehingga koordinat dari si L, koordinat titik L itu kita peroleh 4,2. Ini nilai A-nya dan yang ini nilai B. Karena yang diminta A tambah B, ya kita tinggal jumlahkan. Jadi 4 tambah 2 sama dengan positif 6. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang B. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Bye-bye.